yang bisa dilakukan pemerintah mungkin untuk bisa membuat kita lebih kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dan Thailand yang tadi Anda sampaikan? Ya, tentu kita melihat sebenarnya dari regulasi venture capitalnya sendiri juga kemarin juga sempat diundang juga sama OJK untuk berbicara mengenai roadmap venture capital ke depan dan memang kita perlu beberapa ya bukan stimulus ya tapi pengaturan yang lebih misalkan ya itu untuk dia bisa tadi datanya kan tadi kan menyebutkan kalau itu data kelondongan dan sebagainya. Nah kita sebenarnya pingin pemisahan pengaturannya sebenarnya sudah bisa Pak ya untuk yang kredit sama yang penyertaan ekuitas gitu kan. Nah kita pingin sebenarnya fokusnya itu ditingkatkan lagi, emang dipisah tapi difokuskan ya kita sebenarnya nggak sampai perlu lah ada dekom baru gitu kan. Tapi yang jelas itu ada fokus untuk yang penyertaan ekuitas itu dia lebih kepada ya namanya venture capital itu kan harusnya yang ekuitas itu lebih tinggi lah Pak sebenarnya gitu. Nah kita perlu fokusnya pengaturannya di situ gitu. Nah itu dari sisi OJK-nya. Nah kalau saya pribadi sebenarnya juga melihat sebenarnya ini adalah langkah yang paling utama itu ada di teman-teman di startup digital bahwa teman-teman startup digital juga harus sadar bahwa ini kita menghadapi bukan satu masa lagi kita loss berapa tahun pun nggak apa-apa gitu. Tapi kita sudah menghadapi bahwa you kalau mau dapat investasi dari kita, you harus bisa profit dalam beberapa tahun gitu. Nah itu yang mindset itu yang sebenarnya ataupun ya bisa kita bilang harus mempunyai pathway untuk dia keluar dari jebakan loss secara bertahun-tahun. Itu yang penting gitu. Baik, kita langsung saja tanyakan ke Pak Edi. Pak Edi itu tadi kalau dari pemerintah begitu, kalau dari sisi startupnya sendiri, di tengah arah investasi modal ventura yang semakin selektif, lalu kriteria apa yang paling penting? Tadi disampaikan oleh Pak Huda, pathway-nya ini harus jelas begitu, tapi pathway yang seperti apa yang mungkin lebih diminati oleh modal ventura? Oke, ini pembelajaran ya untuk para startup founders dan C-level di startup ya. Karena kita udah mengalami beberapa gejolak nih. Dulu kan booming nih. Awal ekosistem startup Indonesia kan mungkin 2010 lah, kurang lebih tahun itu. Kan 2008, 2010 dengan munculnya Tokopedia, Bukalapak, Gojek dan segala macam begitu. Itu jor-joran memang. Produk baru, burning cash, bakar uang untuk mendapatkan traction. Dan metriknya pada saat itu ya memang valuation. Valuasi itu harus digenjot naik terus. Dan kita sebagai investor juga ya kita punya dosa juga di situ gitu. Karena ya kita juga nge-push supaya valuasi kita naik karena itu menjadi kinerja kita. Gitu saya sih ya belak-belakan aja. Tapi dengan adanya pandemi, terus investasi berkurang global ya karena ada COVID-19 kan. Terus adanya tech winter ini dengan capital suku bunga naik dan sebagainya juga mempengaruhi. Nah sekarang startup yang tadinya gampang melakukan fundraising, mungkin setiap 12 bulan dia melakukan fundraising dengan valuasi yang lebih tinggi pula, sekarang mereka nggak bisa begitu. Jadi uang yang ada, yang tadinya dicukup-cukupin untuk 12 bulan, sekarang dicukup-cukupin untuk 18 bulan atau 24 bulan, karena fundraising nggak gampang seperti dulu. Akibatnya apa? Mereka harus memonitor yang kita sebut sebagai runway mereka, berapa bulan, dan burn rate mereka. Burn rate itu artinya berapa yang dibakar atau berapa yang di-spend untuk secara per bulan. Jadi harus dikurangin, tidak bisa lagi promo, diskon, dan apa segala macam seperti dulu. Itu satu. Yang kedua, metriknya udah bukan lagi top line. Yang dulu kan top line mungkin monthly active users, revenue, commission, loan disbursement, apapun itu. Sekarang udah mulai ke bottom line, yaitu adalah profitability. Oke, kita ngerti sebagai investor. Mungkin nggak di awal 2-3 tahun, 4 tahun pertama nggak profitable, nggak apa-apa karena masih building the business. Tapi kalau udah tahun ke-6, 7, 8 tetap belum profitable atau belum ada path to profitability, ya kita sebagai investor akan tanya gitu, there's something wrong with your business model. Kalau kalian udah tahun ke-6, 7, 8, path to profitability-nya tuh belum ada hilalnya gitu kan, belum nampak gitu. Nah itu yang kita sebagai investor, itu tugas kita juga. Ya, kita kan memegang saham di situ, masa kita lepas begitu aja. Nah, jadi menyambung tadi ya udah bukan lagi valuasi tapi lebih ke value, sustainability, path to profitability, dan yang terakhir, sorry ya, ini penting buat kita nih, mana saya curcol ya, Pak Huda ya. Ini penting buat kita adalah exit. Kita kan sebagai investor itu kan nggak akan selamanya ada di startup tersebut. Ya mungkin maksimal 8-10 tahun. Tapi ujung-ujungnya itu kan kalau saya invest, BNI Ventures invest atau siapapun teman-teman saya di asosiasi pada invest ke startup, itu kan uang investor kita.
Nggak mungkin 20 tahun kita mandek stuck uangnya di situ. Kita kan harus exit supaya uangnya bisa dikembalikan ke limited partners atau investor kita. Exitnya bagaimana? Ya paling lazim adalah IPO atau M&A. Nah di Indonesia itu memang pasar itu ekosistem exit itu belum seperti di negara Cina, India, boro-boro Silicon Valley dan Nasdaq dan US dan segala macam. Jadi terkait dengan exit strategy yang tadi Bapak sampaikan, ini menarik karena exit strategy apa yang saat ini paling diminati modal Ventura untuk menjadi pembelajaran untuk startup-startup? Ada beberapa skema exit ya. Satu tentunya yang paling lazim dan mungkin orang paling kenal adalah IPO. Ini baik di pasar Amerika, pasar India, pasar Cina, dan pasar Indonesia. Dan ada beberapa startup melakukan IPO di Indonesia, Bukalapak, Blibli, GoTo, dan sebagainya. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah M&A, di mana startup tersebut dibeli oleh perusahaan yang lebih besar. Yang ketiga mungkin management buyout, di mana foundersnya atau ada pihak yang existing shareholder ada yang membeli saham di minoritas yang lain gitu. Saya jujur udah mengalami IPO maupun M&A gitu. Dua-duanya secara teori bisa profitable. Cuma memang kejadian IPO di Indonesia lebih sedikit daripada di India, Cina, boro-boro dengan Silicon Valley. Nah ini PR. Ini PR tidak hanya untuk kita ya investor, startup, tapi juga untuk ekosistem. Karena ekosistem itu berarti kan ada bursa, ada kementerian karena terkait pajak dan sebagainya. Nah tapi ini ya kita harus bina sama-sama supaya ekosistem startups venture capital di Indonesia itu lebih banyak yang melirik IPO. Baik, artinya apakah modal Ventura ini akan lebih memilih startup yang sudah bisa menawarkan exit strategi untuk modal Venturanya dalam pathway-nya? Itu tentu menjadi satu pertimbangan. Karena ya seperti saya bilang sebelumnya, kita kan nggak mungkin jadi pemegang saham di startup ini 15 tahun, 20 tahun. Exit itu sangat kita menjadi satu pertimbangan. Kalau tidak ada arah mata angin kapan akan exit dan mekanismenya seperti apa, mendingan saya nggak invest dari awal. Jadi di awal pun sebelum kita invest pertama kali, kita udah memetakan kapan dan cara exitnya. Dan kalau menurut kita itu susah atau kecil probabilitas, kita nggak akan invest. Jadi ya ini kembali sesuatu yang kita berkali-kali kalau kita ketemu startup C-levelnya startup, kita akan tanya exitnya kapan, bagaimana, dan seterusnya. Ini PR bersama. Baik, saya akan beralih ke Pak Huda. Pak Huda, waktu kita tidak terlalu banyak. Tadi disampaikan oleh Pak Edi, exit strategy ini ternyata menjadi salah satu pertimbangan yang penting juga untuk modal Ventura. Lalu sektor apa atau mungkin lini bisnis seperti apa yang bisa menjanjikan exit strategy yang mungkin lebih spesifik dibandingkan dengan yang lain, terutama di tengah geopolitik dan juga dinamika saat ini? Iya, kalau sektor mungkin semua sektor itu menjanjikan gitu kan. Tapi yang jelas sebenarnya kita akan kembali lagi kepada bagaimana si startup ini dia bisa menghasilkan strategi. Sebenarnya sebelum IPO itu seharusnya sudah ada perbaikan untuk mereka mengurangi loss dan sebagainya. Kebanyakan kita ini bisa dibilang yang dia IPO itu masih loss-nya sangat tinggi sekali gitu kan. Dan ini yang jadi masalah kedepannya, karena kan pasti kan kalau kita namanya terbuka artinya investor itu akan berharap kepada profitnya kapan nih gitu kan. Nah ketika itu tidak ada pathways, apalagi mereka lossnya masih tinggi gitu ya, itu yang sangat berat gitu kan. Makanya kalau saya pribadi sebenarnya ya ini harus di exit strateginya itu ketika IPO juga harus dibarengi dengan peningkatan ataupun perbaikan kinerja keuangannya. Jangan sampai ketika IPO dipaksakan IPO itu masih buruk keuangannya gitu kan, bahkan EBITDA-nya mungkin minusnya masih terlalu tinggi gitu kan. Itu harus diperbaiki secara pelan-pelan. Bahkan ketika saya pribadi sebenarnya ketika 5 tahun dan sebagainya itu sudah ada pathways-nya, itu sudah mulai perbaikan kinerja keuangannya. Sehingga ketika IPO itu tidak bermasalah ataupun ketika dia masih loss gitu tidak terlalu panjang. Karena jujur kalau profit itu sebagai salah satu ya fundamental yang dilihat oleh investor, terutama yang sudah terbuka. Baik, kita harapkan menjadi pembelajaran untuk seluruh ekosistem startup Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada CEO BNI Ventures, sekaligus Chairman Amvesindo Edi Danusaputro, dan juga Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda sudah bersama kami di Take a Look Profit.